Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, memang kitab Bidayatul Hidayah ini kitab untuk diamalkan, untuk diterapkan di dalam kehidupan kita pribadi. Selain kita mencari ilmu, mengenal ilmu, juga kita mengamalkan sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Qala summa idza asfaratis syamsu fajtahid an ta'uda ila al-masjid qabla al-ghurubi wa tashtagil bit tasbih wal istighfar fa inna fadla hadzal waqti ka fadli ma qabla tulu'. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Nasihat yang diajarkan oleh Imam Ghazali kalau sudah matahari agak kuning atau sudah sore hari, sudah dekat masuk waktu maghrib, maka usahakan engkau datang ke maghrib sebelum azan maghrib. Kemudian kau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kau bertasbih, berdoa dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keutamaan di waktu sore itu seperti keutamaan berzikir di waktu pagi hari. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bertasbihlah, berzikirlah kamu kepada Allah sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Jadi kita kalau di sore hari bergegaslah datang ke masjid sebelum matahari tenggelam, dan banyaklah kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala waqra qabla ghurubi syamsi wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghshaha wal mu'awwizatain wa litaghrub 'alaika syamsu wa anta fil istighfar. Dan sunnah juga atau kau amalkan membaca surah wasyamsi wa duhaha, kemudian kau baca mu'awwizatain, kul huwallahu, kul a'udzu birabbin nas, sama kul a'udzu birabbil falaq, sampai matahari tenggelam, sedangkan engkau dalam keadaan berzikir dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza sami'tal adzan fa ajibhu wa qul ba'dahu Allahumma inni as'aluka inda ikbari lailik wa idbari naharik wa hudhur salatik wa aswati du'aik an tu'ta Muhammadan al-wasilah ad-du'a kama sabaq. Kemudian setelah mendengar azan, jangan lupa kita menjawab azan. Kemudian kita membaca doa ini, Allahumma inni as'aluka inda ikbari lailik, ya Allah, aku memohon tak kala malam tiba, wa idbari naharik, tak kala siang telah habis waktunya, wa hudhuri sholatik, tak kala sholat maghrib telah hadir, wa aswati du'atik, dan suara azan berkumandang. Hendaknya engkau memberikan Nabi Muhammad SAW al-wasilah, yaitu syafaat kelak di hari kiamat. Summa shallil fardha ba'da jawabil muadzin wal iqamah. Habis itu salat maghrib, usahakan salat maghrib berjamaah. Setelah azan dan qomat, kamu bergegaslah salat maghrib. Qala wa sholli ba'dahu qabla an tatakallam rak'atain. Habis itu setelah salat maghrib, salat 2 rakaat sebelum berbicara. Jadi habis sholat maghrib itu sebelum berbicara sholat 2 rakaat. Wa an sholaita ba'dahuma arba'an tutiluhuma fahiya aidan sunnah. Kemudian habis itu sholat 4 rakaat dengan 1 salam atau dengan 2 salam. Jadi semuanya sholatnya 6 rakaat. Ini 2 rakaat kita sholat ba'diyah maghrib. Kemudian 4 rakaat kita sholat, namanya sholat awabin. Artinya awabin itu orang yang pulang kepada Allah, orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di waktu maghrib itu
Banyak orang yang lalai kepada Allah. Mungkin kalau pekerja setelah pulang dari pekerjaan dia capek, ada sebagian orang tidur. Kalau di Jakarta banyak terjebak di macet. Jadi jangankan mau sholat sunnah, sholat maghrib aja susah. Kalau di luar Jakarta mungkin karena capek, mungkin banyak istirahat, mungkin karena sibuk, mungkin karena sebab yang bermacam-macam. Kalau kita tidak sibuk, alhamdulillah, sholat 2 rakaat tambah sholat 4 rakaat. Boleh 1 salam, kayak sholat isya 4 rakaatnya. Boleh dengan 2 salam, 2 rakaat, 2 rakaat. Apa manfaatnya sholat ini? Niatnya sholat awabin. Kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, man sholla ba'dal maghribi 6 rakaat, Paka'annama abidallahu 12 sanatan, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sholat setelah maghrib sebanyak 6 rakaat seperti ibadah 12 tahun. Jadi luar biasa itu fadilahnya. Kita ini umur kita ini pendek-pendek, 60 tahun sudah uzur, 70 sudah ada yang sudah tidak ada lagi, ada yang masih itu. Dengan apa kita bisa nambah umur gitu? Ya dengan dapat fadilah inilah. Habis maghrib itu kadang-kadang kita tinggalkan, berapa tahun kita tinggalkan. Berapa 12 tahun tuh lewat. Kalau kita amalkan besok sama aja umur kita nambah 12 tahun. Besoknya lagi kita amalkan habis maghrib, sholat 6 rakaat, 2 rakaat untuk ba'diyah, 4 rakaat untuk sholat awabin. Itu seperti umur kita bertambah 12 tahun. Luar biasa. Jangan kita tinggalkan sholat 6 rakaat karena manfaatnya luar biasa besarnya. Tapi dengan syarat, sebelum ngobrol, habis sholat maghrib jangan ngobrol, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Itu juga pahalanya besar. Pahalanya sangat besar. Kemudian baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Kemudian kita tutup la ilaha illallah lagi. Jadi 33 kali 3 tambah 1, 100. Itu pahalanya kata Rasulullah. Barang siapa yang sholat kemudian baca zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kemudian ditutup 100-nya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih, itu ghufirat lahu dzunubuhu walau kana mithla zabadil bahr. Itu diampuni dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di laut. Jadi itu manfaatnya luar biasa. Walaupun dosa kita itu sebanyak apa? Buih yang ada di laut. Kalau seandainya dosa kita kecil, Ustaz. Kadang-kadang kan kita kalau dalam ibadah ngelihatkan dulu apa manfaatnya. Ini sholat ini apa ini? Besar apa enggak? Kalau seandainya kita kecil, dosa kita sedikit, enggak sampai kayak buih yang ada di laut, gimana itu? Boleh kita baca ini? Boleh tetap kita baca ini. Dosanya diampuni oleh Allah walaupun dosanya sedikit, dan sisa dosa tadi itu diberikan oleh Allah hidayah, sehingga kita tidak gampang melakukan dosa. Tidak gampang melakukan dosa. Jadi luar biasa, jangan kita tinggalkan. Wa in amkanaka an tanwil i'tikaf ila al-isya wa tuhyi ma bainal isya'in bis-shalah faf'al. Kalau habis maghrib, antara maghrib dan isya itu kata ulama kunuz kullal kunuz. Kata Al-Habib Abdullah Al-Idrus, beliau mengatakan al-kunuz kullal kunuz bima bainal maghrib wal isya. Pusaka yang mahal harganya itu adanya di waktu antara maghrib dan isya. Habis sholat maghrib waktunya itu 1 jam sampai azan isya. Antara sholat maghrib waktunya 1 jam. Itu waktu berharga, seperti qiyamul lail. Qiyamul lail kan termasuk waktu mahal kan. Di antaranya juga antara maghrib dan isya. Kalau bisa
kamu lakukan sholat di waktu itu. Tapi alhamdulillah kita di majelis-majelis, di masjid-masjid banyak majalis, digunakan hal yang bagus, yang afdol, yaitu belajar ilmu agama, baik ilmu fikih, ilmu tafsir, atau ceramah-ceramah agama, atau menghadiri majelis maulid. Selagi itu bagus ya kita hadir. Kita muta'arriban li nafahatillah, kita mencari keriduan Allah, mencari anugerah dari Allah. Setiap saat itu Allah turunkan. Anugerah itu diturunkan oleh Allah tiap saat. Tinggal kita bawa wadah, bawa tempat, kita cari tempatnya. Di mana tempat turunnya rahmat Allah, kita datangin. Kalau kita nada air hujan, pertama kali kita cari wadah yang besar, kemudian wadahnya dibuka. Yang ketiga, cari di mana tempat turun hujan. Kalau kita mau nada hujan, carinya di dalam kamar, ya tidak dapat. Carinya di mana? Di masjid-masjid, tempat ada majelis taklim, tempat berkumpul orang-orang baik. Kita bawa dengan hati yang bersih. Kita bawa itu hati kita bersih. Tidak kita merasa paling hebat, tidak kita begini, tidak kita begitu, tapi kita butuh kepada rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Ghazali, kalau bisa antara maghrib dan isya itu kita gunakan untuk hal yang baik. Kalau orang-orang terdahulu dia mengatakan di waktu tersebut la yuf'al fihi mubah, tidak mereka lakukan hal-hal yang mubah, apalagi yang haram. Kalau yang mubah saja mereka melarang, apalagi hal yang haram itu lebih mereka larang. Faqad warada fi fadli dzalika ma la yuhsa wa hiya nasyi'atul laili li'annahu awwal nash'ah wa hiya salatul awwabin. Itu waktu di antara maghrib dan isya itu termasuk waktu yang paling berkah. Itu yang dinamakan nasyi'atul laili. Gerakan di awal malam kita. Jangan sampai kita gunakan untuk tidur. Pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kalau saya tidur habis maghrib gimana? Kata Rasulullah, jangan kau lakukan. Jangan kau lakukan tidur habis maghrib. Kenapa? Karena di waktu itu termasuk waktu yang sangat bagus. Yang bagus kau tidur setelah melaksanakan sholat isya. Wasu'ila Rasulullah an qaulihi ta'ala. Rasulullah pernah ditanya dari firman Allah yang berbunyi tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Tatajafa artinya sifatnya para sahabat itu kalau di malam hari punggung-punggung mereka itu jauh dari bantalnya. Punggung-punggung mereka itu jauh dari bantal, yad'una rabbahum, berdoa kepada Allah, khawfan wa tama'a, berdoa sambil takut dan sambil mengharapkan kepada Allah. Itu kata Nabi Muhammad, kapan dia berdoa dan jauh dari bantal? Kata Nabi Muhammad, di waktu setelah sholat maghrib. Mereka tidak tidur. Karena orang-orang munafik di zaman Nabi itu, mereka itu tidurnya habis maghrib. Pagi mereka keluar dari rumah cari nafkah, kalau sudah malam habis maghrib mereka tidur. Jadi sahabatnya Rasulullah, mereka tidak melakukan hal segitu. Kalau di pagi hari mereka bekerja, di malam hari mereka ibadah kepada Allah. Jadi yang dimaksud mereka jauh dari bantal, berdoa kepada Allah habis sholat maghrib. Ada juga ulama mengatakan sebelum azan subuh mereka meninggalkan bantal-bantal tidur mereka, artinya mereka bangun itu sebelum sholat subuh, yaitu qiyamul lail. Qala ma bainal isya'in, itu setelah sholat maghrib dan menunggu sholat isya. Fa innaha tuzibu bil mulawatin nahar wa tuhzibu akhirahu wal mulawat jam'u mulghah fa hiya minal lagwi. Fa idza dakhala waqtul isya, kalau sudah masuk waktu isya, selepas sholat maghrib masuk azan isya. Wa sholli 4 rakaat qabla al-fardhi ihya'an lima bainal adzanain fa fadlu dzalika katsir. Wa fil khabar anna du'a bainal adzan wal iqamah la yuraddu. Summa sholli al-fardha wa sholli rawatib rak'atain wa qra fihi ma surah alif lam mim sajadah
wa tabarakal muluk wa suratul yasin wa dukhan. Fa hadza ma'mur an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah waktu isya masuk, sholat isya berjamaah, kemudian sholat 4 rakaat sebelum sholat fardu. Dan ketahuilah antara azan dan qomat itu doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau habis azan kita banyak-banyak berdoa, karena di waktu antara azan dan qomat termasuk waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian habis itu sholat rawatib 2 rakaat habis sholat isya. Kalau kita sanggup, kita baca rakaat yang pertama surah Sajdah, Alif Lam Mim Sajdah. Rakaat keduanya kita baca kalau sanggup surah Tabarakal Muluk. Atau kita ganti surah, yang rakaat yang pertama kita baca surah Yasin, yang kedua surah Ad-Dukhan. Itu fadilahnya sangat besar. Di dalam hadis disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra tabarak wa alif lam tanzil wa yaqulu huma yabdulani kada fil ihya an kulli suratin fil Qur'an bi sab'ina hasanah wa man qara'ahuma kutiba lahu sab'una hasanah wa rufi'a anhu sab'una darajah. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau itu kalau sebelum tidur beliau membaca surah Alif Lam Mim Tanzil sama surah Tabarak. Itu kalau sebelum habis sholat isya, sebelum tidur. Beliau mengatakan karena surah ini, keduanya ini paling hebat surah dalam Al-Quran, termasuk surah-surah yang pahalanya besar. Barang siapa yang membacanya diberikan oleh Allah 70 kebaikan, ditulis oleh Allah 70 pahala, diangkat oleh Allah 70 derajat. Disebutkan juga di dalam hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a surah Alif Lam Tanzil utiya minal ajri kaman ahya lailatul qadri. Siapa orang yang membaca habis sholat isya Alif Lam Tanzil, pahalanya seperti orang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi pahalanya besar. Di dalam hadis juga disebutkan oleh Rasulullah SAW, anna surah min kitabillah mahiyya 30 ayat syafa'at li rajulin yaumal qiyamah fa arajathu minan nar wa dakhalahu jannah wa hiya surah Tabarak. Ada satu surah 30 ayat dalam Al-Qur'an. Kalau kita baca, dia bisa memberikan syafaat. Orang yang masuk neraka bisa dikeluarkan gara-gara membaca surah tersebut, yaitu surah Tabarak. Alhasil surah Tabarak ini luar biasa, manfaatnya sangat besar. Begitu juga surah Yasin. Kita baca Yasin di malam hari itu manfaatnya luar biasa. Disebutkan dalam hadis kata Rasulullah, man qara'a surata Yasin fi lailatin asbaha maghfura. Siapa yang baca surah Yasin di malam hari, pagi harinya dosanya diampuni oleh Allah. Jadi manfaatnya luar biasa, banyak manfaatnya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, man dakhala al-maghabir fa qara'a surata Yasin kufifa anhum yauma idzin wa kana lahu bi adadi man fiha hasanat. Orang yang masuk ke kuburan, ke pemakaman, ke turbah, kemudian dia baca Yasin, itu yang ada di situ diampuni oleh Allah. Yang ada di pemakaman itu diampuni. Kemudian dia diberi pahala seberapa banyak kuburan yang ada di situ. Kalau kita baca masuk di pemakaman, di tempat pemakaman, baik pemakaman umum atau pemakaman keluarga kita untuk berziarah, baca surah Yasin, manfaatnya sangat besar. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, beberapa ilmu yang sudah kita pelajari ini mudah-mudahan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita Bidayatul Hidayah ini selain ilmunya tinggi, juga ilmu untuk diamalkan di dalam kehidupan kita dan dipraktekkan di dalam hari-hari kita. Mudah-mudahan yang sudah kita pelajari dan yang akan kita pelajari
dimudahkan kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Inilah mungkin yang bisa kita pelajari pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.